Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Yeun didekati oleh Damian, Yeun pun mengumpat serta dalam hatinya merasa jika dirinya harus menghabisi Damian dalam sekali serang. Kemudian melancarkan skill dengan pedangnya, namun bisa dihindari oleh Damian yang membuatnya pun terkejut. Ditambah lagi, setelah itu Damian melemparkan botol decay elixir ke arah Yeun hingga membuat sebuah ledakan yang membuat Yeun pun berteriak serta membuat semua rekan-rekannya pun terkejut akan hal itu. Kemudian salah seorang anggota partinya pun mengkhawatirkan keadaan dari Yeun sembari melihat ke arah Yeun itu. Akan tetapi Yeun langsung menampar user Gel Punisher karena tak menuruti perkataannya untuk tak membuka matanya. Lalu berteriak kepada Damian menanyakan kenapa baju miliknya bisa meleleh seperti saat ini serta mengatai Damian seperti seorang sampah. Namun dengan muka sedikit mengejek, Damian menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya baju Yeun semuanya akan meleleh. Tapi ternyata saat ini bajunya masih utuh seperti itu. Lalu beralasan bahwa itu semua karena dirinya hanya membela diri saja. Kemudian dengan senyuman menyeramkannya berujar bahwa saat ini healer mereka sedang sendirian tak terjaga dan Damian pun berniat untuk menyerangnya. Sontak perkataan itu membuat healer itu pun ketakutan serta meminta untuk tak menembaknya. Akan tetapi Damian tak menghiraukan perkataan itu serta menembakinya dengan jarum beracun yang langsung menghujani healer itu. Tak hanya itu saja, jarum-jarum yang ditembakkan itu membuat si healer pun langsung terkena racun yang mengakibatkan HP-nya berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya kehilangan nyawanya serta lockout dari game itu. Kemudian setelah itu menuju ke arah Gel Punisher untuk menyerangnya karena selanjutnya adalah gilirannya. Dengan keringat dingin muncul di kepalanya, user Gel Punisher pun mengumpat serta merasa jika riwayatnya sudah tamat. Padahal sebelumnya dirinya sudah menyuruh agar yang lainnya harus tetap waspada dengan mengeluarkan God from Afar dari party mereka. Pasti semuanya tak akan menjadi seperti ini. Kemudian user Gel Punisher mencoba untuk logout dari game itu, namun sistem menginfokan bahwa dia tak bisa logout karena masih dalam kondisi bertempur. User Gel Punisher pun merasa bingung karena tak bisa logout dan sistem memberikan informasi tambahan bahwa dirinya bisa logout 300 detik lagi. Bersamaan dengan hal itu, dengan muka mengerikannya, Damian yang berada tepat di belakangnya pun bertanya apa yang sedang dilakukan olehnya saat ini. Sontak hal itu membuat user Gel Punisher pun terkejut sembari dalam hatinya berujar jika dirinya tak akan pernah bisa menang melawan Damian. Kemudian setelah itu memutuskan untuk bersujud meminta maaf kepada Damian dengan memanggilnya kakak sembari memohon ampunannya sekali saja. Jika Damian meminta untuk melepas seluruh pakaiannya, maka dirinya akan menurutinya, atau jika diminta untuk merangkak dengan kedua tangan dan kaki pun dirinya akan menuruti perintah itu. Damian yang mendengar hal itu pun malah merasa aneh dengan apa yang diucapkan oleh user Gel Punisher itu. Sebab dia saat ini sudah memakai zirah lengkap dan bahkan sudah membawa perisai. Pasti dirinya tak akan bisa menancapkan anak panah ke tubuhnya. Tapi dengan semua keunggulan itu, dia malah menyerah dan bersujud seperti ini. Sungguh menyedihkan sekali tindakannya sampai seperti itu. Kemudian mengeluarkan ekspresi mengerikannya berujar jika dirinya akan menerima niat baiknya itu dan meminta agar Gel Punisher menyerahkan semua barang bawaannya. Lebih tepatnya Damian meminta agar Gel Punisher memberikan semua perlengkapan dan itemnya tanpa terlewat satupun. Sontak hal itu membuat Gel Punisher pun terkejut serta dalam hati mengumpat mengatai Damian monster.
Kemudian berpindah di sebuah tempat di desa Cornell, terlihat bahwa para warga desa terlihat terkejut dan tak percaya dengan adanya serigala sebesar itu dengan melihat kulit dari serigala yang dibawa oleh Damian. Ditambah lagi, para warga juga tak menyangka jika Joseph tak berbohong dengan keberadaan serigala itu. Kepala desa Albert pun sembari memegang taring serigala mengatakan bahwa tak diragukan lagi jika serigala seukuran ini memang bisa memangsa seekor beruang. Damian pun sembari tersenyum bangga mengatakan bahwa memang terkadang orang-orang akan mengucapkan hal yang tak dipercaya seperti Joseph. Kemudian kepala desa Albert pun berujar jika sepertinya mereka memang terlalu gegabah dalam menghakimi Joseph sebagai seorang kriminal. Dirinya jadi merasa tak enak hati karena sudah memperlakukan seorang pemuda seperti itu. Akan tetapi Damian dengan santainya mengatakan agar mulai sekarang para warga desa harus memperlakukannya dengan baik. Joseph juga bukan tipe orang yang akan menyimpan dendam. Kepala desa Albert pun berterima kasih kepada Damian setelah mendengar perkataan Damian itu. Lalu bersamaan dengan hal itu, Damian pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang menginfokan jika misi pertama dari Guild Adventurers telah terselesaikan dan meminta Damian untuk kembali ke Guild untuk melaporkan keberhasilannya ini. Tak hanya itu, Damian juga mendapatkan hadiah koin emas yang membuat dirinya merasa senang karena sudah mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan oleh kepala desa Albert. Ditambah lagi, Damian juga bebas mengunjungi desa Cornell karena Damian adalah penyelamat mereka. Damian pun mengiyakan kata-kata kepala desa Albert dan bertanya apakah sekarang dirinya sudah boleh pergi dari desa. Kepala desa pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya akan mengantarkan Damian keluar dari sana. Bersamaan dengan hal itu, kepala desa Albert pun dalam hati berujar bahwa dirinya harus meminta maaf kepada Joseph dan menghitung kerusakan yang diakibatkan oleh serigala itu. Setelah itu dirinya harus mengadakan rapat untuk rencana ke depannya mengenai desa Cornell ini. Banyak yang harus dirinya urus. Namun berkat Damian, dirinya jadi lebih termotivasi. Akan tetapi sesaat setelah membuka pintu kepala desa dan Damian pun dikejutkan oleh Joseph yang berteriak memanggil Damian dengan panggilan Tuan Pengembara sembari berlari menuju ke arah mereka. Sembari terengah-engah, Joseph juga bertanya apakah Damian sudah ingin pulang. Damian pun menanggapi pertanyaan itu dengan menjelaskan bahwa tugasnya untuk membunuh serigala yang sudah Joseph maksud sudah selesai. Jadi seharusnya domba-domba warga akan aman dari ancaman. Lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Joseph agar dia beruntung dengan penggembalaannya dan memintanya untuk berhenti berbohong. Karena ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa tanganmu akan terputus jika terlalu sering berbohong. Kemudian berpamitan untuk meninggalkan tempat itu karena dirinya sibuk. Joseph pun sempat bingung dengan perkataan Damian, namun tak lama setelah itu berteriak mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menyelamatkan desanya. Awalnya Damian tersipu, namun sembari berjalan menjauh melambaikan tangannya berujar tentu saja dan juga meminta agar mereka menikmati hidup mereka sebaik mungkin. Kemudian berpindah di sebuah penginapan, tepatnya di penginapan Golden Lark di Terra Kingdom. Terlihat Damian sedang menikmati penginapan bintang 4 yang sangat luar biasa nyamannya. Bersamaan dengan hal itu, sistem pun memberikan respon jika rasa nyaman Damian itu memicu pengembalian staminanya yang sudah berkurang drastis sebelumnya. Lalu Damian pun melihat stat Windows-nya dan merasa senang karena banyak statsnya yang sudah dipulihkan, serta melihat hasil loot yang diterima selama menjalankan misi di desa Cornell, antara lain item field boss, hadiah, penyelesaian quest, bahkan perlengkapan dari party Hien. Hal itu bisa didapatkan berkat titel Atrocity yang dirinya miliki. Kemudian memutuskan untuk membuka trade center. Bersamaan dengan hal itu, item-item yang dirinya dapatkan pun muncul di hadapannya yang membuatnya semakin senang karena semua item itu pasti bernilai ratusan ribu gold jika dijual. Namun Bandel pun berkomentar bahwa sepertinya Damian mencuri semua barang itu dari anggota party tadi.
Damian tak membenarkan hal itu dengan beralasan bahwa dirinya sudah menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan miliknya. Jadi, dirinya akan menjual semua itu untuk menutup kebutuhan biaya bulan ini. Akan tetapi tiba-tiba Damian pun dikejutkan dengan munculnya sebuah pesan baru yang belum dirinya baca. Damian pun memutuskan untuk melihatnya dan tambah terkejut lagi dengan pesan yang datang ternyata dari Wish Entertainment. Kemudian berpindah di suatu tempat terlihat seseorang yang belum diketahui identitasnya pun berujar bahwa semuanya sudah berakhir. Lalu sebuah bayangan hitam pun tiba-tiba berbicara kepadanya, apakah itu sebuah kemajuan? Orang itu pun menjelaskan bahwa ada beberapa kemajuan. Walaupun dirinya belum bisa mengendalikan tubuh sepenuhnya, namun dirinya masih bisa memanipulasi mereka untuk sekedar bertempur. Dan pergantian indera juga memungkinkan untuk dilakukan. Bayangan hitam pun menanggapi hasil positif itu dengan memujinya jika hal itu layak untuk diobservasi lebih mendalam lagi. Akan tetapi orang itu masih belum puas dengan hasil yang didapat karena akan lebih baik jika dirinya bisa mengendalikan dengan sebuah medium. Tapi dirinya masih belum berhasil setelah mencoba untuk melakukannya. Bayangan hitam pun menanggapi dengan mengatakan bahwa jika kasusnya seperti itu, maka dia memang benar-benar belum bisa menggunakannya. Lalu mencoba menghiburnya dengan menjelaskan bahwa authority yang dirinya dapat dari dewa yang memperbolehkannya menciptakan dan menaklukkan tubuh monster itu pasti akan dibutuhkan di masa depan. Dan itu adalah tugas terpenting di dunia ini, karena mereka berdua merupakan pengikut sejati dewa yang terpilih. Lebih baik mereka berdoa sekali lagi dan bertobat serta memuja dewa dengan penuh sukacita. Orang yang mendengar perkataan itu pun memasang pose berdoa dengan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya sembari melanjutkan perkataan dari bayangan hitam yang berujar, "Saudara sekepercayaan, jangan takut. Sang Juru Selamat akan bersama kita dan api penyucian akan menyelamatkan mereka dari dewa-dewa palsu beserta anak-anak mereka." Kemudian bayangan hitam pun kembali menginfokan bahwa rencana agungnya sudah semakin dekat dan diketahui orang itu bernama Aleister. Jadi kedepannya kita panggil Aleister ya guys. Kemudian bayangan hitam pun masih melanjutkan jika tugas utama mereka berdua adalah membuka mata orang-orang lemah dan dungu itu lalu mengekspos kebohongan dunia ini. Dan meminta Aleister untuk mengingat bahwa dirinya sudah menyiapkan banyak hal untuk hari itu. Dirinya hanya mengecek perkembangan Aleister untuk hari ini dan mereka juga tak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Lalu bertanya apa ada hal yang ingin Aleister tanyakan kepada dirinya. Menanggapi hal itu, Aleister pun berkata bahwa ada satu hal yang mengganggu pikirannya saat ini, yaitu dirinya telah melihat seorang pengembara yang sangat unik yang dirinya lihat dari mata seekor subjek. Kemudian berpindah di dunia nyata, tepatnya di tempat Damian berada saat ini. Terlihat bahwa Damian sedang memegang ponselnya membaca pesan dari Wish Entertainment yang mengajaknya untuk bertemu. Sedangkan Wish Entertainment itu sendiri merupakan perusahaan cabang dan manajemen dari platform streaming internet terbesar di dunia, yaitu Twitch. Mereka juga berhubungan dengan Twitter dan unggul dalam hal pemasaran. Saat dirinya sebelum regresi, tempat itu merupakan tempat para streamer serta para ranker Korea berafiliasi. Jadi singkatnya, tempat itu adalah tempat yang ingin didatangi oleh semua streamer. Kemudian bertanya-tanya kenapa mereka tertarik kepada dirinya hingga menghubunginya seperti saat ini. Padahal dirinya sama sekali belum pernah merekam apapun saat bermain game atau membentuk party dengan siapapun. Ditambah lagi, orang-orang yang dirinya temui semua hanya para pencuri atau orang-orang yang ingin bertarung karena mereka tahu dirinya merupakan seorang chaotic user. Lalu Damian pun menduga jika kemungkinan ada streamer atau gamer yang punya kaitan dengan Wish di antara para user yang telah dirinya temui. Kemudian merasa jika situasi saat ini terlihat tak begitu bagus untuknya. Dan jika dipikir-pikir lagi, Wish terkenal karena selalu menjaga para streamernya. Itu sebabnya siapapun player yang menjadi musuh dari para streamer Wish selalu berakhir dengan nasib yang buruk.
Bersamaan dengan hal itu, Damian pun tak sengaja menekan tombol terima panggilan di ponselnya yang membuat Damian pun terkejut dan panik. Diketahui, yang menelpon itu adalah Jang Song Hoon dari Wish Entertainment Korea. Lalu tak lama setelah itu, tepatnya berada di Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul, terlihat Damian sedang duduk bersama dengan Song Hoon dari Wish Entertainment. Di sana Song Hoon pun berterima kasih kepada Damian yang sudah bersedia untuk mengangkat teleponnya. Kemudian basa-basi menanyakan apakah hidangan pencuci mulutnya itu enak menurut Damian. Dirinya juga berharap Damian tak mengalami kesulitan saat datang ke tempat ini. Dengan singkat, padat, dan jelas, Damian pun membalas dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Song Hoon pun merasa bersyukur karena sebelumnya dirinya merasa khawatir jika Damian tak ingin menemui dirinya dengan permintaannya yang mendadak itu. Diketahui Jang Sang Hoon merupakan produser utama Wish Entertainment Korea. Kemudian Damian pun beralasan bahwa dirinya setuju untuk bertemu dengan Sang Hoon karena dirinya penasaran akan satu hal, yaitu kenapa dia bisa tahu nama julukannya. Dengan panik, gugup, dan ketakutan, Sang Hoon pun beralasan bahwa sepertinya ada sedikit kesalahpahaman karena dirinya mencari username Damian bukan dengan tujuan yang buruk dan tak punya niat buruk sama sekali. Kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mengamati log dan rekaman seorang user bernama Brian. Maka dari itu mereka dapat mengetahui username Damian itu. Mendengar hal itu, Damian pun terkejut setelah tahu nama Brian itu. Lalu Sang Hoon pun menyodorkan tab-nya ke arah Damian serta meminta Damian untuk melihat video yang ada di dalam tab itu. Setelah melihat video itu, Damian pun terkejut karena video itu merupakan apa yang telah dilakukannya sesaat setelah kembali bermain game AC. Setelah itu, Sang Hoon pun menjelaskan bahwa klip itu merupakan klip paling hot minggu ini. Itu adalah saat Brian dan Wendy sedang kesulitan keluar dari Whispering Island karena beberapa user jahat. Ada sekitar 160.000 orang yang menonton klip itu. Maka dari itu pihak Wish ingin menghubungi Damian dan meminta log game milik Brian. Sedangkan Brian menyetujuinya karena dia ingin bertemu dengan Damian secara langsung. Lalu alasan sebenarnya dirinya menemui Damian saat ini adalah ingin berterima kasih atas bantuannya di Whispering Island dan ingin mengajak Damian bergabung dengan mereka. Jika Damian tertarik, apakah dia mau mencoba untuk menjadi seorang streamer? Tak lama setelah itu pertemuan mereka pun selesai dengan hasil sepertinya Damian setuju untuk bergabung menjadi streamer Wish. Dalam perpisahannya itu, Damian sembari memegang amplop yang berisi kontraknya pun merasa beruntung karena Song Hoon menjelaskan syarat dari kontrak dan isi dari dukungan serta kepengurusannya. Lalu dengan wajah berbinarnya dalam hati merasa puas dengan isi kontrak yang sangat bagus dibandingkan dengan manajemen lainnya itu. Jadi mustahil dirinya akan menolak kontrak itu. Kemudian setelah itu sembari mengambil ponselnya, Damian pun berniat untuk mengurus urusan lainnya karena satu urusannya hari ini sudah selesai. Terlihat bahwa Damian saat ini sedang menghubungi seseorang yang dipanggilnya kakak serta berniat membayar hutang kepada orang itu. Tak lama berselang, terlihat bahwa Damian telah menjual beberapa item yang dirinya miliki hingga mendapatkan total sejumlah 5.957.100 gold. Kemudian Damian pun berjalan menuju ke tempat orang yang sebelumnya ditelepon sembari memainkan ponselnya merasa puas dengan hasil yang didapatkan dari game yang belum sebulan dirinya lakukan serta sudah bisa memiliki uang hampir puluhan juta. Lalu menyadari jika itulah yang menyebabkan dirinya menjadi kecanduan game dan mengabaikan keluarga serta urusan finansial. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun mendapatkan peringatan dari sistem yang menginfokan bahwa syarat pertama jika Damian tak login ke dalam game selama 168 jam, Damian akan mati. Syarat kedua yaitu jika karakter Damian mati, maka Damian pun juga akan mati di kehidupan nyatanya. Syarat ketiga, jika karakter Damian belum mencapai tujuan saat tengah malam, Damian akan mati juga. Bahkan jika Damian mencoba untuk menyingkirkan sistem secara paksa, maka Damian akan mati bersama dengan karakternya.
Dengan wajah pucatnya, Damian pun dalam hati berujar jika dirinya tak tahu sistem apa yang ada bersamanya saat ini dan bagaimana dirinya bisa kembali ke 10 tahun yang lalu melalui sistem itu. Namun Damian menepis rasa keingintahuannya itu karena saat ini ada hal yang lebih penting baginya, yaitu dirinya tak ingin mengabaikan keluarganya lagi seperti dahulu. Namun masih tersisa beberapa masalah, yaitu King Arthur atau Jong Yumin. Dari ponsel miliknya, Damian merasa jika saat ini Jong Yumin atau King Arthur sangat populer jika dilihat dari situs portal dan siaran. Kecepatan perkembangannya pun lebih cepat dari dugaannya. Ditambah lagi, jika saat ini dia merupakan rank pertama dalam Magic, berarti dia sudah lebih maju daripada jutaan orang lainnya. Padahal sepengetahuannya dulu, dia akan membentuk Blood Alliance setengah tahun setelah memulai game, dan tak sampai setengah tahun setelahnya, dia sudah masuk ke tingkat 10 teratas Blood Alliance dan Sig Master. Ditambah lagi dia mendapatkan kelas tersembunyi yang disebut Dragon Mage dan menjadi salah satu Sig Master Radiant King Arthur. Maka dari itu dirinya harus mengawasi apa yang Yumin lakukan sembari memikirkan kapan Sig Master akan muncul. Walaupun mencari tahu apa yang terjadi padanya itu penting, dan meskipun dirinya dapat kelas tersembunyi Witch Doctor serta mainstream Keirun Wish, dirinya juga perlu memperhatikan perkembangan dari Six Master. Ditambah lagi 10 tahun yang lalu dirinya merasa ada sesuatu yang tak dirinya ketahui. Di saat dirinya dan Yumin saja yang selamat serta menyisakan Demon King Abraxas untuk dikalahkan. Namun Yumin tiba-tiba menusuk dirinya dari belakang, dan yang pasti alasannya mungkin saja bukan karena dia seorang psikopat saja. Jika saja dirinya tak regresi ke 10 tahun yang lalu dan menjalani hidup yang waktu itu, apakah Yumin bisa menghadapi konsekuensi karena telah mengkhianati seluruh anggota Red Party? Namun langsung menepis pendapatnya itu. Sebab dia pasti akan mendapatkan ketenaran karena menjadi satu-satunya orang terakhir yang mengalahkan final boss. Namun masalah tentang anggota Red Party yang tak tersisa pasti akan dipertanyakan. Dan juga jika dirinya menjalani hidupnya waktu itu, maka dirinya pasti akan melakukan konferensi pers terbuka dengan para anggota Red Party yang lain, atau menuntut kantor pusat Evertail karena dirinya sudah pasti akan kehilangan segalanya dan berada di titik terendah dalam hidup. Karena itulah mau bagaimanapun caranya saat ini dirinya harus mencegah pengkhianatan itu terjadi dan mencari tahu alasan apa yang membuatnya berkhianat. Kemudian tak lama setelah itu sampailah Damian di sebuah minimarket dan sedang memakan sesuatu sembari menjual 5 juta gold miliknya yang ditawar oleh banyak orang. Sontak hal itu membuat Damian pun terkejut dengan banyak orang yang menawar di sana. Damian juga tak sendiri di tempat itu. Dia ditemani oleh orang yang dipanggilnya kakak yang ada di sana. Orang itu pun bertanya kepada Damian yang sedari tadi melihat ponselnya saja. Apakah itu memiliki keuntungan yang besar? Damian pun menanggapi dengan mengatakan bahwa ada banyak orang yang mau membeli item yang ingin dijualnya. Dirinya jadi bingung akan menjualnya ke siapa. Namun tak lama setelah itu Damian pun menjual item itu entah ke siapa, yang membuat Damian saat ini merasa lega. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu ibunya pun tiba-tiba menelpon dan Damian pun mengangkatnya serta menanyakan kenapa ibunya menelpon. Ibunya pun menjawab jika dia saat ini ingin mendengar suara Damian saja karena sudah lama juga mereka tak bertemu. Sembari memicingkan sebelah matanya, Damian pun beralasan jika dirinya sibuk seperti biasanya. Kemudian berjanji kepada ibunya bahwa dirinya akan segera mengunjungi ibunya serta memintanya untuk menjaga diri. Sedangkan dalam hati Damian pun tambah membulatkan tekadnya untuk tak pernah kembali menjadi dirinya yang sebelum melakukan regresi. Kemudian bertanya kepada orang yang dipanggilnya kakak itu bahwa dirinya mendengar kakaknya itu juga bermain game AC. Orang itu pun menjelaskan bahwa dirinya memang sudah terfikirkan untuk mengurangi jam kerjanya di minimarket dan menambah pekerjaan dengan game itu. Tampaknya game itu juga menghasilkan uang yang lumayan banyak. Damian yang mendengar hal itu pun bertanya apakah kakaknya itu ingin sebuah kapsul jika ingin bermain game AC.
Orang itu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa itu sangat mahal karena dirinya tahu bahwa Damian juga sama bokeknya dengan dirinya. Akan tetapi Damian tak mempermasalahkan hal itu dan meminta agar kakaknya itu menganggap hal itu sebagai pelunasan utang yang dirinya miliki dengannya. Namun sembari tertawa, orang itu pun mengatakan bahwa tak ada yang namanya hutang di antara mereka berdua, lalu mengajaknya untuk melanjutkan acara minum-minum mereka berdua saat ini. Damian pun menyetujui ide itu dan dalam hati bertekad bahwa dirinya berniat untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang sudah baik terhadapnya sebelum dirinya regresi. Kemudian tak lama setelah itu terlihat bahwa Damian sudah berada di dalam game AC. Di sana terlihat bahwa Damian telah mendapatkan token of heresy, yaitu sebuah kartu kayu yang memiliki simbol aneh dan aura tak dikenal. Dan entah bagaimana kelihatannya token itu terkutuk ataupun dikutuk. Damian pun merasa jika token itu mencurigakan sembari berujar bahwa kemungkinan item itu seperti item yang bisa didapatkan atau semacamnya karena diklasifikasikan sebagai lainnya. Namun token itu terlihat menarik karena ranknya tak diketahui. Maka dari itu dirinya harus membawa item itu ke tukang taksir atau menggunakan item khusus lainnya untuk mencari tahu nilai yang sebenarnya. Lalu memutuskan untuk menyimpannya untuk berjaga-jaga jika kemungkinan bisa menjadi item yang sangat berharga dan akan menggunakan Book of the Covenant untuk mencari tahu sesuatu yang bagus dari item itu. Akan tetapi tiba-tiba Damian dikejutkan dengan suara Keirun yang memuji Damian yang telah mendapatkan sebuah item yang menarik saat ini. Lalu menyapa Damian dengan menanyakan bagaimana kabar murid bodohnya itu. Damian pun terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Keirun yang tiba-tiba itu dan merasa mustahil dia ada di sini serta bertanya-tanya dalam hatinya apa yang dilakukan Keirun di sini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.